Bab 190 Aku datang untuk membunuh raja. Jadi awalnya, aku cuma mau berterima kasih, tapi ketika aku berada di pelukannya dan melihatnya dengan mudah menghancurkan iblis Doma itu, aku tahu bahwa dia adalah pria yang ditakdirkan untukku. Bella menceritakan dengan penuh kekaguman. Di usianya saat ini, inilah waktu yang paling tepat untuk kagum dengan orang lain. Terutama, Devan sangat tampan. Seperti layaknya Arti. Tentu saja, yang paling menarik perhatian putri kecil itu adalah karakter Devan. Dia benar-benar keren. Dulu, ketika para pria melihatnya, mereka ingin menjilat telapak kakinya. Hanya Devan yang bahkan tidak peduli padanya. Ini membuat Bella yakin. Nyatanya, tidak hanya pria yang memiliki keinginan untuk menaklukkan. Wanita juga memiliki keinginan untuk menaklukkan seperti Bella. Dia telah tinggal di istana sejak dia masih. Apapun yang dia mau, dia bisa mendapatkannya sekarang. Yang dia inginkan adalah Devan. Oke, karena kamu memang suka, Bella, maka aku pasti akan menjodohkanmu. Jangankan 1 ginjal, aku bisa mencarikan 10 untukmu. Ogen tersenyum tulus. Apa itu 1/100? Ada begitu banyak orang di Alsutra. Bahkan jika itu 1 dari 1.000.000, di seluruh Alsutra, lebih dari 1000 golongan darah yang cocok dengan Devan bisa ditemukan. Masalah besar bisa diselesaikan dengan menghabiskan sedikit usaha. Karena tidak ada donor. Tidak masalah, selama tahu siapa yang cocok, tidak masalah apakah orang itu mau menyumbang atau tidak. Bella, apa kamu bercanda? Kamu baru melihatnya sekali. Pada saat ini, Piero benar-benar akan menangis. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk menyenangkan Bella, tapi dia tidak menyangka Devan pada akhirnya yang mendapatkan hasil terbesar. Beberapa orang bertemu satu sama lain setiap hari, tapi tidak merasakan apa-apa. Tapi meskipun baru bertemu sekali, aku tahu kalau dia adalah orang yang kucari. Bella berkata dengan manis. Seolah-olah, dalam ingatannya, dia telah memikirkan gambaran hidup bahagia bersama Devan. Saat ini, Piero benar-benar merasa tidak karuan. Beberapa orang bertemu setiap hari, tapi belum tentu ada perasaan. Bukankah ini sedang membicarakan tentang dirinya sendiri? Ayah, Bella bersikap tidak masuk akal. Kamu harus membujuknya. Devan jelas bukan orang yang baik. Melihat Bella tidak bisa dibujuk, Piero tidak punya pilihan selain bicara pada Ogen. Apa maksudmu? Aku juga tidak masuk akal. Siapa tahu, ekspresi Ogen malah berubah tidak senang. Tidak, aku tidak bermaksud begitu, ayah angkat. Aku hanya Piero tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Oke, masalah ini sudah selesai. Setelah aku kembali dan memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan Bella, aku akan melamar Devan secara langsung. Ogen berkata tanpa ragu. Ayah, aku bilang aku tidak punya masalah. Aku merasa kondisiku sekarang lebih baik dari sebelumnya. Bella berkata genit sambil memeluk lengan Ogen. Apa kamu sudah terburu-buru untuk menikah? Kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ogen dengan sengaja memasang wajah datar. Tidak. Bella tersipu malu. Itu bisa dilihat dari ekspresi Bella. Gadis kecil ini benar-benar jatuh cinta. Saat ini memang Bella sudah mencapai usia menikah. Hanya saja dia menjaga dirinya dengan baik, meskipun dikenal dengan banyak pahlawan muda di dekatnya, tetapi dia menolak semuanya. Jarang baginya untuk jatuh cinta pada seseorang, jadi Ogen sangat mendukungnya. Terlebih lagi, Devan sudah berada di tingkat Grand Emperor di usia yang sangat muda. Masa depannya jelas sangat terang. Sekarang dengan kekuatan Ogen, dia masih bisa menekan Devan. Melihat ayah dan putrinya bersenang-senang, Piero gemetar di sekujur tubuhnya. Devan bajingan.
Terakhir kali, jika bukan karena Devan mengganggu situasi, dia pasti sudah mendapatkan hati sang putri dan memeluk kecantikan itu. Kali ini, dia bahkan mengambil hati Bella. Tidak bisa dimaafkan. Terlebih lagi, begitu Devan benar-benar jadi pasangan Bella, dirinya tidak akan bisa dapat apa-apa lagi ke depannya. Namun segera, Piero merasa sedikit putus asa. Kalau Devan benar-benar seorang Grand Emperor, dia mungkin bukan lawan Devan sama sekali. Sekitar 2 jam berlalu. Pesawat berhenti di bandara dekat rumah Raja Ponyo. "Morsen, kuserahkan putriku padamu," Ogen berkata kepada seorang lelaki tua. Nama lelaki tua itu adalah Morsen, dan dia adalah seorang dokter di istana. "Tenang saja, Tuanku, aku pasti akan menjaga sang putri." Morsen membungkuk dan memberi hormat. Setelah Morsen membawa Bella pergi, mata Ogen tertuju pada Piero. "Kamu tidak tahu diri." Piero terkejut, segera menjatuhkan diri dan berlutut di lantai. "Silahkan berikan hukuman padaku." "Hehe, karena Bella selamat, aku tidak akan membunuhmu, tapi jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Menjauhlah dari Bella mulai sekarang. Kalau kamu berani menarik perhatiannya, kamu bisa terima sendiri akibatnya," kata Ogen dengan ekspresi muram. Padahal, Piero adalah anak angkatnya. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Bella dan Piero bersama. Karena, Piero hanyalah seorang pengemis kecil yang dia ambil dari tumpukan pengemis. Bagaimana mungkin dia layak jadi pasangan sang putri? Menerimanya sebagai anak angkat hanya karena Ogen tidak punya anak laki-laki dan punya satu putri, untuk menipu orang lain. Ogen tidak bodoh, tentu saja dia tahu bahwa Piero ingin menikah dengan Bella, kemudian jadi penguasa istana Ponyo. Sayangnya, perhitungannya salah. Setelah mendengar kata-kata Ogen, Piero tidak punya harapan lagi. Selama bertahun-tahun, dia menganggap Ogen sebagai ayah kandungnya, mengabdikan dirinya di istana Ponyo. Tak disangka, pada akhirnya, ternyata hasilnya seperti ini. Dia tahu bahwa Ogen pasti menyukai potensi Devan. Kalau Devan menjadi menantu, maka Ogen akan melatih Devan dengan penuh semangat. Piero sangat membencinya. Dia tidak sabar untuk membunuh Devan hidup-hidup. "Devan, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi, kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu," Piero berkata di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit, jatuh di depan Piero. Tanah langsung hancur dan membentuk lubang yang dalam secara mengejutkan. Itu adalah Devan. Dia tidak menunggu pesawat mendarat, dia hanya melompat keluar dari pesawat. "Piero, mana Ogen?" Devan melirik Piero yang memiliki ekspresi bingung, lalu bertanya langsung. "Devan, berani memanggil nama raja secara langsung. Kamu sudah bosan hidup." Piero membenci Devan sampai mati, tapi sekarang Devan tiba-tiba muncul di depannya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Devan, tapi ini adalah area Piero, derajatnya tidak boleh turun. "Tentu saja aku tidak datang ke sini untuk cari mati," kata Devan santai. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Jantung Piero berdebar kencang. Devan muncul sekarang, mungkinkah dia datang untuk meminta pujian dari istana? Devan tersenyum, menampilkan gigi putihnya, berkata, "Aku datang untuk membunuh raja." Tidak lama setelah Devan pergi, Regina yang terbaring di peti mati tiba-tiba menggerakkan jarinya. Bersambung. Bab 191. Satu lawan banyak. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Piero mengira dia salah dengar. "Kubilang, panggil Pak Tua Ogen keluar untuk kubunuh." Devan mengucapkan setiap kata. Piero terkejut. Devan tidak datang ke sini untuk meminta hadiah, tapi untuk membunuh Ogen. Apa dia bercanda? Siapa yang memberinya nyali?
Belum lagi kekuatan sang raja itu sendiri. Di tempat ini terdapat 3 pengawal utama, masing-masing pengawal memiliki 5.000 pasukan elit di bawah komandonya, ada total 15.000 orang. Ini baru yang terlihat. Ada master yang tak terhitung jumlahnya di belakang layar, apalagi dengan. Bahkan jika Devan adalah Grand Emperor, siapa yang memberinya keberanian untuk menantang Raja Ogen di kediamannya sendiri? Devan, kamu lancang. Beraninya kamu mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Tahu bahwa Devan ada di sini untuk membunuh Ogen. Piero sangat senang. Jika Devan memutuskan hubungan dengan Raja Ponyo, bukankah hubungan antara Bella dan Devan tidak akan membuahkan hasil? Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Devan menangkap lehernya. Aku tidak ingin mengatakan untuk yang kedua kalinya. Panggil Ogen keluar untuk mati. Devan berkata dengan dingin. Saat ini, Piero merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Dia merasa seperti kalkun. Devan bisa membunuhnya kapan saja. Suara mendesing. Devan melempar Piero. Tubuhnya menghantam tangga. Anak tangga langsung hancur berkeping-keping. Piero memuntahkan seteguk darah. Kuat, sangat kuat. Apakah ini kekuatan seorang Grand Emperor? Devan tidak repot-repot bicara omong kosong, dia langsung berteriak. Ogen, cepat keluar dan mati. Suara Devan, seperti petir yang menyambar, menggema di seluruh istana. Saat ini, semua orang di istana menghentikan gerakan mereka pada saat bersamaan. Ada ekspresi nyeri di wajahnya. Siapa itu? Siapa yang sangat berani menantang seorang raja? Ogen hendak menikmati teh sorenya ketika dia mendengar seseorang memintanya keluar untuk mati. Siapa yang berani begitu lancang? Ogen meletakkan cangkir tehnya, berkata kepada wanita yang memijat punggungnya, Lina, keluar dan lihatlah. Lina adalah salah satu dari 3 pengawal Ogen. Dia punya 5.000 pasukan elit di bawah tangannya, semuanya adalah ahli bela diri. Kelompok pasukan elit yang terdiri dari ahli bela diri di tingkat mitik. Ogen punya 3 pengawal seperti itu. Bisa dibilang bahwa selain ratu, tidak ada yang memiliki barisan pasukan yang lebih kuat darinya. Ya, wanita itu memiliki rambut pendek yang mencapai telinga dan memotong poninya. Dia terlihat manis tapi juga tegas. Segera, wanita itu tiba di gerbang dengan ratusan pasukan. Kemudian terlihat Piero yang sudah tumbang, mengeluarkan darah dari mulutnya. Seorang pria tampan sedang berdiri di depan gerbang istana. Siapa yang berani membuat masalah di istana? Lina berteriak. Hari ini aku hanya akan membunuh Ogen, yang lainnya, lebih baik jangan ikut campur. Devan menjawab dengan dingin. Serang. Lina memberi perintah tanpa banyak omong kosong. Segera, ratusan pasukan bergegas menuju Devan. Mereka tidak hanya mencapai tingkat kekuatan mitik, tetapi mereka juga memakai baju perang khusus. Pada dasarnya, sangat sulit bagi ahli bela diri untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka. Kuncinya adalah banyak orang. Bahkan pasukan ini bisa membunuh ahli bela diri tingkat tinggi. Devan juga tidak banyak omong kosong, dia bergegas langsung ke kerumunan. Dia tidak membunuh. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya mengikuti perintah. Bang bang bang. Satu demi satu sosok terhempas keluar. Armor yang dibuat khusus itu tidak bisa menahan serangan Devan sama sekali. Setelah terkena pukulan Devan, armor perang yang bisa menahan serangan master langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, orang-orang di dalamnya juga terhempas keluar. Darah menyembur keluar dari mulutnya, para pasukan kehilangan kekuatan bertarungnya. Terus seperti itu, Devan meninju satu persatu. Kekuatan tinjunya sangat kuat. Satu pukulan bisa menghancurkan armor yang dipakai. Tapi kerusakan yang terjadi pada para pasukan tidak terlalu besar.
Kalau tidak, hanya dengan mengandalkan kekuatan yang bisa menghancurkan armor, para pasukan itu bisa langsung hancur jadi genangan darah. Jelas, Devan menahan kekuatannya. Segera panggil bantuan. Lina menyadari ada sesuatu yang salah. Pria yang berani menantang istana Raja Ponyo sendirian ini jelas bukan orang biasa. Segera, semua pasukan di bawah Lina datang. 5.000 orang penuh. Dia tidak percaya bahwa Devan bisa mengalahkan 5.000 orang itu. Terlebih lagi, bahkan jika Devan benar-benar memiliki kemampuan itu, dia pasti akan lelah. Tentu saja Devan tahu bahwa pihak lain ingin segera mengalahkannya. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Ingin membuatnya lelah. Jelas cuma mimpi. Dia tidak hanya kuat dalam hal kekuatan. Setelah kirin masuk ke dalam tubuhnya, staminanya jadi sangat kuat. Suatu kali, Kaisar Pembunuh bertarung melawannya selama sebulan berturut-turut untuk melatihnya. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Pembunuh gagal untuk membunuhnya. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang juga tidak cukup untuk membuatnya lelah. Begitu saja, Devan seperti baru keluar dari kandang harimau. Tinju terus terayun. Dengan setiap pukulan, armor para pasukan terus dihancurkan, para prajurit di dalamnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. 5.000 pasukan elit tidak bisa menghentikannya. Cepat, beritahu 2 pengawal lainnya. Wajah cantik Lina sedikit berubah. Melihat bahwa Devan hampir mengalahkan lebih dari 3.000 pasukan, tapi Ogen belum keluar, Devan berteriak lagi, "Ogen, kalau kamu tidak keluar juga, aku akan menerobos istanamu." Ogen, yang sedang berjemur di bawah sinar matahari, gemetar. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani datang ke istananya untuk bertindak liar. Agak menarik. Pada saat ini, Bella juga bergegas mendekat, dia telah menyelesaikan pemeriksaannya. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya setelah dirawat oleh Devan, bahkan penyakit lama sebelumnya pun sembuh. Kali ini, dia dapat harta karun besar. Dia harus mendapatkan Devan. Bella sangat percaya diri. "Ayah, apa yang terjadi?" Bella bertanya pada Ogen dengan bingung, tidak tahu apa yang terjadi. "Seseorang datang ke istana untuk membuat masalah," kata Ogen santai. Dia tidak mempedulikan mereka yang akan melakukan kejahatan di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah istana Islude. Bahkan jika seseorang benar-benar memiliki kemampuan untuk menerobos istana Raja Ponyo, apakah dia bisa menembus Islude? "Ayah, ayo keluar dan lihat." Tidak ada ekspresi takut di wajah Bella. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. "Oke." Ogen mengangguk. "Namun, kamu harus menjaga jarak." Ogen memperingatkan. Dia tidak ingin putrinya yang berharga menderita lagi. Di luar istana, puluhan ribu pasukan datang. Devan seorang diri melawan 10.000, auranya tetap tidak berkurang. Bahkan kecepatan tumbangnya para pasukan tidak melambat. Hampir setiap detik, beberapa pasukan tumbang. Di sekitar Devan, lebih dari 5.000 orang sudah dikalahkan. Mereka semua masih hidup, tapi tidak mungkin lagi bisa bertarung. Lina juga sudah mengayunkan pedangnya dan bergabung dalam pertempuran. Tapi segera, dia dipukul mundur. Karena Devan juga sudah mengalahkannya. Bagaimanapun, Lina adalah salah satu dari 3 pengawal. Tenaganya masih sangat kuat. Devan tidak terkena pukulan sama sekali. Tapi baju besi di tubuh Lina masih dihancurkan oleh pukulan Devan. Yang tersisa hanyalah pakaian dalam. Kalau pria mungkin tidak masalah. Tapi dia wanita. Bersambung. Bab 192. Saya tidak tertarik pada putrimu. Bagaimana kalau Devan meninju lagi dan menghancurkan pakaian dalamnya? Dia tidak akan punya keberanian untuk bertemu orang lain lagi.
Pertarungan masih berlangsung. Meskipun para pasukan yang sudah dikalahkan oleh Devan lebih dari 5.000 orang, masih ada hampir 10.000 orang yang datang. Pada saat ini, Ogen dan Bella akhirnya datang. Ketika Bella melihat siapa yang membuat onar di istana Raja Ponyo, matanya langsung membelalak. Mata indahnya berbinar, sebab dia mengenal pria itu. Itu adalah pria yang dia rindukan siang dan malam. Kenapa orang ini cari masalah di istana? Namun, dia sangat keren. Bella melihat Devan yang dengan cepat mengalahkan pasukan istana, matanya yang besar dan indah penuh dengan bintang. Pemuda ini benar-benar bisa mengalahkan ribuan pasukan di istanaku, mungkin kekuatannya ada di tingkat Kickmaster. Komentar Ogen. Pada saat ini, dia sadar bahwa Bella di sampingnya sedang menatap pria yang sedang bertarung. Kamu kenal dia? Ogen bertanya pada putrinya dengan curiga. Ayah, dia itu Devan. Bella berkata dengan penuh semangat. Ogen melihat Devan dengan hati-hati beberapa kali, hanya untuk menyadari bahwa itu memang Devan. Meskipun dia telah membaca informasi Devan sebelumnya, namun masih ada perbedaan antara foto dan orang sungguhan. Dia tidak mengenalinya saat pertama lihat. Benar, belum lagi sampai di tingkat Grand Emperor di usia 20-an. Bahkan High Master di usia 20-an sangat langka. Bahkan Regina, yang dikenal sebagai putri kebanggaan surga Manhua, usia 29 tahun baru berada di kondisi puncak. Permuda ini yang tiba-tiba muncul di usia awal 20-an. Memiliki kekuatan Grand Emperor, siapa lagi kalau itu bukan Devan? Tahu bahwa Devan yang datang, Ogen segera memberi perintah. Semua orang berhenti. Mengikuti perintah Ogen, para pasukan akhirnya berhenti menyerang Devan. Kamu Devan. Ogen berdiri di tangga, menatap Devan. Raja tetaplah raja, dia memiliki aura orang yang superior. Devan menatap Ogen tanpa gentar. Dengan lantang berkata, kamu Ogen. Berani sekali kamu memanggil raja dengan namanya. Lina mencaci. Tidak masalah. Ogen melambaikan tangannya. Untuk orang yang cakap, sedikit kesombongan bisa dimengerti. Bagaimana, Devan telah mencapai Grand Emperor di usia yang begitu muda. Selain ahli bela diri tingkat tinggi, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Bagaimana mungkin tidak punya sifat sombong? Kalau itu adalah seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah, diperkirakan Ogen akan memerintahkannya untuk dihajar sampai mati. Devan, kebaikan yang besar untukmu karena telah menyelamatkan sang putri kali ini. Aku akan memberimu 3 hadiah. Oh, 3 hadiah apa? Devan menjawab. Hadiah pertama, 100 triliun. Hah? Setelah mendengar kata-kata Ogen, semua orang terkejut. 100 triliun. Apa artinya? Apalagi orang biasa. Bahkan untuk beberapa perusahaan besar yang terdaftar, itu adalah angka yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari Raja Ponyo. Sangat luar biasa. Hadiah kedua, aku akan memberimu kesempatan untuk masuk ke keluarga tersembunyi. Bisa dibilang, hadiah pertama sudah mengejutkan banyak orang. Kemudian hadiah kedua bisa membuat orang tergila-gila. Memasuki keluarga tersembunyi berarti melepaskan diri dari dunia biasa. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli bela diri dunia biasa, dia hanyalah seorang manusia biasa. Hanya para master dari keluarga tersembunyi yang merupakan pejuang sejati. Sebab, bagi orang biasa, mudah mengalami kemacetan saat berlatih. Kalau kurang beruntung, kamu akan terjebak selama 3-5 tahun dan tidak akan bisa berkembang. Kalau kamu tidak beruntung, kamu akan terjebak seumur hidup dan tidak akan bisa naik tingkat seumur hidup. Tapi kalau masuk keluarga tersembunyi, hambatan jelas tidak ada.
Selama kamu cukup berbakat, mereka bisa membiarkan kamu berlatih secara ekstrim agar dapat pencapaian baru. Kamu bahkan bisa memakai cara khusus untuk meningkatkan bakatmu. Ini adalah keistimewaan keluarga tersembunyi. Awalnya, Ogen menyisakan kuota ini untuk putrinya. Tapi dia suka potensi Devan. Kuota ini, diserahkan pada Devan, jelas bisa memaksimalkan efeknya. Pada saat ini, semua orang menatap Devan dengan iri. Hadiah ketiga, aku bersedia menikahkan sang putri denganmu. Wow, hadiah ketiga ini langsung menimbulkan kegemparan di tempat kejadian. Ogen ingin menikahkan sang putri dengan Devan. Ini jelas merupakan hadiah yang paling luar biasa. Seperti yang kita semua tahu, yang paling disukai Ogen adalah putrinya. Sebelumnya, banyak orang yang terkenal datang untuk melamar. Selama sang putri tidak setuju, Ogen menolak mereka semua. Bahkan, dia tidak segan-segan menyinggung pihak lain karena hal ini. Tapi saat ini, Ogen benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menikahkan sang putri dengan Devan. Saat ini, rasa iri tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan suasana hati setiap orang. Jelas iri dan cemburu. Itu adalah putri tercantik ketiga di Al-Sutra. Pria mana yang tidak ingin mendapatkannya? Kebajikan dan kemampuan macam apa Devan ini? Bisakah dia mendapatkan hati sang putri? Apakah karena seni bela dirinya yang tinggi? Jelas tidak mungkin. Mungkinkah? Banyak orang menebak-nebak. Artinya, pria kuat misterius yang menyelamatkan sang putri. Mungkinkah itu pria di depannya? Pasti. Sebaliknya, kalau sang putri tidak mengangguk dengan karakter Ogen sebagai gadis manja, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia akan menikahkan sang putri dengan Devan. Terlebih lagi, lihatlah tatapan pemalu sang putri dengan antisipasi saat ini. Rupanya, sang putri sendiri menyukai Devan. Iri, sangat iri. Kecemburuan yang tak tertandingi. Tapi saat ini, Piero akhirnya pulih sedikit, ekspresi putus asa terlihat di matanya. Dia tahu bahwa dirinya sudah benar-benar kacau. Dia kehilangan sang putri. Dia pun kehilangan kesempatan untuk menjadi penguasa istana. Selama Devan tidak bodoh, tidak mungkin dia menolak salah satu dari tiga hadiah ini. Semua mata tertuju pada Devan. Semua mau tahu bagaimana Devan akan menjawab. Namun, pada saat ini, Devan tetap tidak bergerak. Orang mengira Devan terkejut dengan kebahagiaan yang tiba-tiba. Devan tidak perlu berlutut untuk berterima kasih. Lina berteriak pada Devan. Devan jelas tidak akan berlutut. Dia terkekeh dan berkata, Ogen, harus kukatakan, ketiga syaratmu ini sangat sulit ditolak. Jadi maksudmu kamu setuju? Ogen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menolak terhadap kondisi seperti itu. Dua yang pertama mungkin bisa. Tapi tidak ada yang bisa menolaknya, putri cantik Ogen. Namun, Devan berhenti sejenak dan berkata, tidak, aku menolak. Kamu menolak? Hadiah apa yang kamu tolak? Tanya Ogen. Semuanya. Hah. Begitu kata-kata Devan keluar dari mulutnya, hadirin terkejut. Ditolak. Bahkan semuanya ditolak. Nak, kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ogen butuh beberapa saat untuk bereaksi. Hehe, apakah tidak jelas apa yang aku katakan? 100 triliun, aku tidak membutuhkannya. Aku juga tidak tertarik masuk keluarga tersembunyi, lalu untuk menikahi putri kamu. Maaf, aku minta maaf, aku tidak tertarik padanya. Devan berkata perlahan. Bersambung.